Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang money personality. Jadi pada awalnya di sini ada 3 pilar dari financial well-being. Jadi apa saja dia 3 pilar ini? Jadi dia bentuknya seperti rumah gitu. Jadi ada 3 pilar. Yang pertama ada pilarnya financial security, yang kedua ada financial stability, dan yang ketiga ada financial sustainability. Jadi ketika 3 pilar ini dalam keadaan baik, maka finansial kita juga akan baik, stabil. Jadi yang pertama di sini kita yaitu financial security. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi financial security bagaimana kita bisa keadaan keuangan kita itu terproteksi gitu. Jadi contohnya misalnya adanya dana darurat, kemudian kita memiliki asuransi, dan lain sebagainya. Kemudian yang di tengah adalah financial stability, jadi keadaan finansial yang stabil. Jadi contohnya misalnya kita mempunyai tujuan-tujuan keuangan yang memang sudah memiliki porsi-porsi sendiri, atau memang kalau misalnya mempunyai tujuan keuangan untuk dana pendidikan, kita sudah mempunyai slot untuk dana pendidikan gitu. Jadi tidak mengambil dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga di sini ada financial sustainability. Jadi keberlangsungan finansial. Jadi dengan adanya keberlangsungan keuangan finansial tadi ini kita bisa keadaan finansial itu secara kontinu. Jadi misalnya bekerja selalu mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Jadi apabila misalnya di sini salah satunya tidak ada, misalnya yang tidak ada adalah financial security-nya tadi itu tidak ada, maka jika ada 2 masih bisa berdiri pilarnya ini tadi. Namun kalau misalnya yang financial stability-nya tidak ada, maka akan susah, atau yang 2 tidak ada juga akan jatuh gitu. Jadi segala sesuatu itu harus seimbang. Kemudian di sini financial planner pilarnya itu sendiri di sini yang pertama adalah risk management. Jadi kita harus ada risk manajemennya. Kemudian di sini juga selanjutnya kalau misalnya yang tadi pertamanya tadi itu kan kita risk manajemennya adanya dana darurat dan adanya asuransi misalnya. Manajemennya bagaimana? Manajemen untuk mengatasi risikonya. Kemudian baru selanjutnya kita bagaimana untuk manajemen hutangnya, debt management, kemudian cash flow manajemennya, saving dan investment, kemudian yang terakhir adanya retirement planning, jadi dana pensiunnya. Jadi kalau misalnya pondasinya sudah ada, dana daruratnya sudah ada, maka baru bisa berlanjut ke yang di atasnya. Begitu. Jadi kalau misalnya semua sudah terpenuhi dari manajemen hutang, kemudian manajemen cash flow-nya, investasi dan saving-nya, dan dana pensiunnya, baru kita berlanjut ke setelahnya gitu. Jadi estate planning ini tujuan-tujuan keuangan yang lebih tingginya. Jadi kalau tujuan-tujuan keuangan itu pasti setiap orang berbeda-beda. Misalnya di sini kita lihat dari Gen Z dan milenial sendiri. Jadi kalau misalnya Gen Z sendiri di sini dia adalah yang lahirnya dari umur 1996 sampai 2015 ini termasuk dari generasi Gen Z gitu. Jadi kalau misalnya Gen Z sendiri tujuan keuangannya bisa dari dana darurat, dana pernikahan, karena biasanya yang Gen Z ini belum menikah. Kemudian melanjutkan sekolah, misalnya lanjut sekolah, mau kuliah kah, dan lain sebagainya. Kemudian bisa pembelian kendaraan dan rumah tinggal misalnya gitu. Jadi dia bisa memilih apakah membeli kendaraan ataukah rumah tinggal, dan biasanya yang terakhir adalah liburan. Namun berbeda kalau misalnya tujuan keuangan bagi generasi milenial, karena kalau generasi milenial itu kan umurnya sekarang sudah 25-40 tahun. Jadi dia lebih advance atau lebih tua gitu. Jadi bisa di sini dia tujuan keuangannya bisa juga dari dana darurat. Jadi tidak semua generasi tiap orang itu dana daruratnya selalu ada. Jadi bisa dipakai
ditabungkan lagi ke dana darurat. Kemudian yang kedua adalah pembelian rumah tinggal. Jadi mereka tujuan keuangannya biasanya sudah menikah, kemudian membeli rumah gitu. Kemudian yang ketiga adalah persiapan anak dan pendidikan, karena sudah menikah jadi persiapan memiliki anak dan pendidikan anak. Kemudian liburan, baru membangun usaha dan side hustle lainnya. Kemudian kalau misalnya sudah demikian, bagaimana sih sebenarnya cara merencanakan keuangan kalau misalnya kita baru tahu nih gitu. Apakah harus dana daruratnya dulu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang pertama adalah kita harus financial check up dulu. Jadi kita harus mengecek keuangan kita, apakah keuangan kita sudah stabil, apakah keuangan kita sudah baik dan lain sebagainya, sehat, sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya sudah tahu financial check up kita dalam keadaan keuangan kita sehat atau tidak, kurang sehat atau lain sebagainya, baru kita bisa mengatur arus kas kita. Jadi kita bisa mengatur budgeting kita bagaimana gitu. Setelah kita tahu misalnya lagi kurang sehat, apanya yang kurang sehat, misalnya debtnya terlalu tinggi, jadi kita bisa mengatur arus kasnya. Kemudian setelah itu baru lanjut ke tujuan keuangannya. Misalnya tujuan keuangannya adalah liburan atau membeli rumah dan lain sebagainya. Setelah kita tahu dari financial check up, atur arus kas, dan tujuan keuangan. Jadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat melakukan financial check up adalah yang pertama yaitu status keuangannya. Jadi status keuangan itu kita lihat dulu apakah kita memiliki tanggungan ataukah kita tidak memiliki tanggungan. Misalnya kalau yang sudah menikah berarti sudah memiliki tanggungan istri misalnya. Jadi berarti tanggungannya satu. Tapi kalau misalnya belum menikah dan dia masih single berarti tidak punya tanggungan. Selanjutnya komitmen keuangan. Bagaimana komitmen keuangan kita? Misalnya, apakah hutangnya banyak, adakah hutang, adakah cicilan, dan lain sebagainya. Baru kemudian kita harus tahu juga kepribadian dari uang gitu. Jadi, money personality-nya kita harus tahu. Kita ini termasuk kepada money personality yang mana gitu. Jadi, dengan adanya kita money personality dalam keuangan tadi itu, perencanaan keuangan kita bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya money personality kita. Kalau misalnya kita sudah mengetahui money personality kita bisa membuat plan selanjutnya. Kemudian baru kita bisa memilih bagaimana kita memilih budgeting atau menganggarkan keuangan kita sesuai dengan money personality, dan investment style-nya juga sesuai dengan money personality kita. Jadi sebenarnya money personality itu apa sih gitu? Jadi money personality sendiri yaitu kumpulan karakter seseorang dalam relasinya dengan uang. Terus ke penjelasan mengapa seseorang membelanjakan dan menyimpan uang seperti yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita money personality-nya bagaimana? Misalnya kita kalau ada uang ya udah belanjakan semua dan lain sebagainya, itu merupakan bagaimana kita karakter kita terhadap uang. Jadi kenapa sih sebenarnya kita harus tahu nih money personality? Yang pertama untuk mengevaluasi bagaimana perencanaan dan pengelolaan keuangan selama ini. Jadi apakah sudah benar pengelolaan keuangan kita selama ini ataukah belum? Kemudian yaitu dengan adanya money personality merupakan bekal untuk memperbaiki kebiasaan yang dirasa masih kurang baik. Jadi biasanya setiap money personality itu pasti ini lebih kurang baik gitu. Jadi kedepannya bisa dirubah untuk menjadi yang baik gitu. Kemudian selanjutnya adalah membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu money personality kita, apa misalnya? Yang pertama kita akan hutangnya bertumpuk, jadi karena kita tidak tahu gitu. Kemudian penghasilannya tidak pernah cukup karena kita salah, misalnya anggarannya tidak sesuai dengan money personality kita, budgetingnya tidak sesuai, kemudian tidak mampu bahagia. Yang selanjutnya pertengkaran dalam rumah tangga, dan yang terakhir adalah far from true wealth gitu. Jadi money personality ini sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalnya money personality ini berhubungan dengan psikologi gitu. Jadi bagaimana sih untuk mendapatkannya, untuk find out-nya? Jadi di sini ciri-ciri karakter tentang uang itu dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi kemudian subjeknya telah dianalisis dalam berbagai cara dan banyak orang dapat mengidentifikasikan bagian dari beberapa profil kepribadian uang ini. Kuncinya adalah menemukan tipe kepribadian uang yang paling cocok dengan perilaku seseorang berdasarkan 4 money trait ini.
Jadi money moral, kemudian kita getting money, spending face versus saving, dan money management. Jadi money moralnya itu bagaimana? Apakah kita terbiasa untuk membuat pesta atau membuat acara jika ada hal-hal pencapaian kecil dan lain sebagainya? Money moralnya bagaimana? Getting money-nya bagaimana? Ada beberapa orang yang dalam mencari penghasilan atau pendapatan itu ya yang penting dapat gitu. Yang penting mendapatkan uang dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dalam hal spending dan savingnya, dalam pengeluaran dan menyimpan menabung uang itu bagaimana, dan terakhir adalah money managementnya, bagaimana money management kita. Jadi jika kita ingin membuat atau mengetahui money personality kita, bisa dicek di link ini. Kemudian kalau misalnya sudah dicek, jadi di sini ada 7 money personality tipenya. Tipe money personality-nya ada 7 dan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah money avoidance, di dalamnya ada the indifferent to money. Kemudian yang kedua ada money vigilance, di dalamnya ada the warrior dan the compulsive saver. Kemudian yang ketiga ada money status, ada the saver splurger, kemudian ada the compulsive spender, dan yang bagian keempat adalah money worshipper. Di dalamnya ada termasuk the compulsive money maker, kemudian yang terakhir the gambler. Jadi ini ada 7, namun dia terdapat kelas-kelasnya. Jadi kita akan membahas yang pertama. Jadi yang pertama ada the indifferent to money. Jadi skor dari hasil cek money personality-nya yaitu dari 25 sampai 32% itu berarti termasuk ke the indifferent to money. Yaitu karakteristiknya yaitu jarang dan malas memikirkan tentang uang. Kemudian menurutnya uang itu tidak mempengaruhi keputusan penting dalam hidupnya. Dan biasanya orangnya go with the flow aja, nyantai aja, tidak ada misi visi sepertinya. Kemudian tantangannya yaitu di sini tipe ini biasanya acuh terhadap cara mengelola uang gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe yang untuk apa sih uang dikelola gitu. Ya nanti kan uang itu urusan, kalau ada rezeki uang ada gitu. Jadi kemudian tidak jarang tipe ini mengalami masalah keuangan di masa depan karena tidak memiliki cara pengelolaan uang. Kemudian yang kedua adalah the warrior, yaitu dia yang hasil ceknya itu ada 1-8%, di mana karakteristiknya itu tidak pernah tenang setiap melakukan pengeluaran. Kurang percaya diri dalam mengelola keuangan, kemudian terobsesi dengan skenario terburuk jika uangnya habis. Gitu, biasanya orangnya terlalu hemat atau gitu. Jadi tantangannya itu terlalu cemas dan khawatir dalam mengelola uang, yang selanjutnya berpotensi mengalami kurangnya kebahagiaan dalam menjalani hidup. Jadi dia selalu khawatir kalau uangnya dikeluarin. Kemudian yang ketiga adalah compulsive saver. Jadi di mana jika hasil cek money personality-nya itu ada di 49-56%. Karakteristiknya itu menyimpan uang berlebihan tanpa tahu tujuan akhirnya. Jadi biasanya dia menyimpan uang nggak ada tujuan keuangannya. Kemudian yang kedua adalah percaya bahwa menabung adalah satu-satunya cara untuk mengamankan hidup. Yang ketiga adalah very frugal. Jadi kehidupannya itu frugal living. Jadi tantangannya adalah the compulsive saver kadang menahan untuk membeli barang yang ingin dibeli atau hobi yang ingin dilakukan. Selanjutnya berpikir lebih baik menyimpan uang daripada membelanjakannya atau memanfaatkannya. Karena dia biasanya suka kali menabung di sini, namun dia tidak punya tujuan keuangannya untuk nabung itu apa. Biasanya dia lebih suka menabung daripada mengeluarkan uangnya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah the saver splurger. Jadi di mana di sini hasil cek money manajemennya yaitu 17-24%. Karakteristiknya yaitu yo-yo between saver dan spender. Jadi dia di antara saver dan spender. Jadi menabung untuk berbelanja besar, biasanya orang-orang saver splurger ini dia menabung dulu untuk keperluan-keperluan besar. Kemudian terkadang menggunakan tabungan untuk hal yang tidak utama. Kemudian tantangannya adalah mood swing. Biasanya dia moodnya swing gitu. Jadi kemudian jika pola ini terus bertahan, maka
akan terjadi masalah keuangan di masa yang akan datang. Jadi gara-gara biasanya mood swing-nya ini tadi gitu. Selanjutnya, yang kelima adalah the compulsive spender. Jadi skornya itu ada di 41-48%. Jadi karakteristiknya itu cenderung menghabiskan uang untuk hal yang tidak dibutuhkan. Kemudian jika stres atau depresi akan menghabiskan uang untuk belanja. Jadi ada orang-orang yang memang kalau misalnya galau, depresi, stres dan lain sebagainya, dia sukanya makan, belanja dan lain sebagainya. Jadi berarti dia itu termasuk kepada money personality-nya itu ada the compulsive spender. Kemudian dia sedang bersosialisasi dan memberikan hadiah gitu. Dari tantangan ini yaitu tipe ini akan terus berbelanja meski harus berhutang. Jika tidak segera mengubah cara pengelolaan uangnya, maka akan mengalami keberangkutan. Yang keenam adalah the compulsive money maker, yaitu skornya yang 33-40%. Di mana karakteristiknya yaitu percaya bahwa mendapatkan lebih banyak uang adalah rahasia kebahagiaan. Yang kedua, prioritas utama adalah meningkatkan kekayaan dan menghasilkan uang sebanyak mungkin. Kemudian menyukai pengakuan atas kesuksesan finansial dan pencapaian hidup. Jadi the compulsive money maker ini orang yang suka cari uang, semangat cari uang. Pokoknya dia itu ingin menyukai bahwasanya pengakuan kesuksesan dia itu kalau banyak uang gitu misalnya. Tantangannya itu biasanya memprioritaskan pertumbuhan kekayaan, tetapi dia kurang memprioritaskan menikmati hidup dengan memberikan waktu bersama orang-orang di sekitarnya. Misalnya dia sibuk bekerja tetapi tidak ada waktu untuk keluarga. Biasanya ini termasuk kepada the compulsive money maker. Kemudian yang terakhir yaitu the gambler, yang dimana 9-16% skornya. Karakteristiknya adalah perpaduan dari money maker dan spender, di mana dia menyukai risiko meski membuatnya mengalami kerugian finansial, namun terkadang mempertaruhkan uang untuk menghilangkan kebosanan. Tantangannya di sini yaitu dia bisa kaya mendadak ataupun miskin mendadak. Karena itu adalah hal yang alami bagi tipe ini. Kemudian tidak memiliki financial stability. Kemudian kalau kita sudah mengetahui money personality kita itu, kita bisa financial planning kita itu sesuai, perencanaan keuangan kita itu sesuai dengan personality kita, money personality kita. Yang pertama itu learning style-nya kita. Jadi kalau misalnya kita termasuk dari money status dan worshiper itu, kita biasanya suka ikut kelas, daftar menjadi anggota kelompok belajar, menyukai teman diskusi dan pamer investasi, mencari pengalaman. Kemudian kalau misalnya dia termasuk kepada money avoider dan vigilance-nya tadi, dia biasanya suka ikut kelas, namun dia lebih suka membaca buku, menonton video, lebih suka belajar sendiri. Kemudian dia sesuai dengan budget investasi sesuai plan-nya. Bagaimana dengan budgetingnya di sini? Budgetingnya ini sesuai dengan budgeting yang sesuai persentase di sini. Yang pertama, yaitu ini cocok untuk the gambler dan ini cocok untuk selain the gambler dan different to money. Jadi biasanya ada beberapa money personality itu dia cocok. Misalnya tadi compulsive spender atau compulsive saver. Jadi biasanya mereka pakai metode simple. Jadi di pos-poskan anggarannya itu untuk playing, saving, dan living. Jadi 50, 30, dan 20. Jadi mereka kalau sudah awal bulan itu membudgetkan atau membuat anggaran untuk 3 hal. Jadi untuk living, playing, dan saving 50, 30, dan 20. Begitu juga misalnya dengan yang sebelahnya gitu. Jadi ada yang memang biaya hidup per bulanannya itu 60% dan cicilannya, kemudian ada persentase yang sesuai dengan mereka. Gitu. Jadi misalnya nabungnya di persentasinya misalnya 5%, investasinya 10% dan lain sebagainya. Jadi itu cocok untuk selain money personality-nya, selain the gambler dan indifferent to money. Kemudian selanjutnya adalah zero sum budgeting. Jadi ini cocok untuk yang tadi the gambler dan indifferent to money. Jadi ini adalah bagaimana menganggarkan uang jika masuk uang, jadi dia harus zero.
dia uang di rekeningnya itu harus habis gitu. Jadi misalnya uang di sini sudah dapat gaji, kemudian pengeluarannya untuk apa aja, living, playing, dan saving gitu. Jadi kalau misalnya ada lebih di sini, biasanya mereka untuk apa? Di sini bisa membayar hutang, disalurkan ke dana darurat, kemudian untuk pengeluaran tidak rutin dan sosial. Biasanya mereka harus habis, misalnya pendapatannya itu 10 juta, jadi 10 juta itu memang harus habis gitu. Jadi ini contohnya untuk the gambler dan indifferent to money. Berbeda dengan yang compulsive spender. Jadi kalau compulsive spender ini biasanya cocok menggunakan metode budgeting kaki ibu. Jadi dia itu membudgetkan misalnya 1 minggu itu apa saja, minggu pertama, minggu kedua, dan lain sebagainya. Jadi itu terperinci setiap minggunya budgetingnya itu. Jadi biasanya compulsive spender ini cocok memakai budgeting dengan metode kaki ibu. Jadi dengan kita mengetahui money personality kita, kita lebih bisa memanage keuangan kita. Financial planning kita lebih bagus sesuai dengan money personality kita. Jadi kalau misalnya ada yang kurang bisa kita perbaiki. Baik, sekian, semoga dimengerti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.